Ketika Katodo ini merupakan ekspresi dari filsafat budaya, itu berarti dia mengekspresikan segala hal yang terkait dengan manusia dan kemanusiaan masyarakat di desa itu. Dan karena itu harus dijaga originalitasnya, dijaga keasliannya. Katodo Bue adalah acara pertama berupa pemberian makan oleh istri dari 4 anak susu kepada suaminya. Mereka inilah yang nanti akan menjadi pemimpin acara-acara Katodo seluruhnya. Dipusatkan di Kampung Pau, di mana di kampung ini terletak sebuah peo yang menjadi lambang dari kepemilikan tanah dari suku ini. Di samping peo ada sebuah rumah besar, rumah adat yang namanya Anda. Dan saat dia menjadi komunitas budaya, itu tentu kita berkewajiban untuk melestarikan. Dan ketika komoditas budaya itu dieksploitasi menjadi komoditas wisata, maka kita harus mengadaptasi dengan tren wisata, ya, tanpa harus meninggalkan originalitas kebudayaannya atau keaslian kebudayaan. Katodo adalah pesta adat syukuran panen padi, tradisi turun-temurun orang-orang Nagekeo Desa Pautola di kaki Gunung Koto. Katodo merupakan ungkapan-ungkapan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa yang dituangkan dalam syair-syair dan pantun, lalu diperagakan dalam tari-tarian, ritual-ritual sakral dan atraksi-atraksi khusus oleh seluruh warga Pautola yang tergabung dalam kedua suku besar Pau dan Toda bersama 10 anak suku di dalamnya. Pesta adat Katodo ini selalu dilakukan tiap tahun pada bulan ke-7, hari yang ke-7 dalam waktu bulan purnama yang ke-7. Tradisi ini telah dilakukan sejak tahun 1800-an. Walau zaman modern kian menerpa kehidupan ini, budaya Katodo tetap lestari dalam hidup suku besar Pau dan suku besar Toda bersama 10 anak suku yang hidup di dalamnya. Di malam yang dingin dan berkabut, tanpa suara, keempat anak suku duduk bersila di halaman rumah adat mereka yang disebut Endah. Ritual ini merupakan perjamuan sakral bersama leluhur untuk memuja-muja kebaikan Sang Maha Kuasa yang disebut Katodo Mbue. Keempat anak suku yang disebut anak susu memegang pedang di tangan,
menari-nari mengelilingi api sebanyak 4 putaran. Getaran-getaran pedang di tangan dan hentakan kaki adalah bahasa sikap untuk memohon perlindungan dari Sang Maha Kuasa dan leluhur mereka agar seluruh rangkaian pesta adat Katodo berjalan lancar. Inilah yang disebut ritual Puteutu. Dengan hentakan-hentakan kaki dan kibasan-kibasan lembut sapu tangan merah, para istri keempat anak suku juga memohon perlindungan agar semua acara Katodo direstui Sang Kuasa dan para leluhur. Dari 2 suku besar ini pantang selama 7 hari. Itu awal mulai kita buka adat. Kalau dibuat adat seperti ini setiap tahun berarti hasil itu limpah ruah dan itu hama-hama tidak terserah. Semua para petani menyatakan rasa syukur atas kemurahan Tuhan, bantuan leluhur dan induk dari tanah dan batu yang bisa memberikan hasil panen yang berlimpah-limpah. Kesunyian malam pun semakin terusik. Pantun-pantun ria didaraskan penuh semangat yang berisikan rasa syukur paling dahsyat atas kebaikan dan kemurahan Sang Maha Kuasa pada mereka. Inilah tarian masal yang disebut Ndera. Dan dalam Katodo ini itu satu tanda syukur. Tentu yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada ini Ambu-Ambu Kajo yang sudah mewariskan kepada generasi kebersamaan, kekeluargaan, saling membagi rezeki atau rahmat yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri dan oleh ini Ambu-Ambu Kajo kepada kami generasi. Nanti setelah ritual-ritual berikut diakhiri dengan makan bersama. Sang Purnama pun menerobos kabut malam itu. Sair dan pantun kian menggema memecah kesunyian malam di lembah berkabut, mengucap syukur dengan penuh gembira. Inilah yang disebut Daka Ana.
Perlu ada adaptasi. Adaptasi bukan berarti mengubah katode, tidak. Adaptasi maksudnya melengkapi pesta adat ini dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh para pengunjung dan wisatawan yang datang menyaksikan pesta panen ini. Satu hal yang juga menarik dan unik dan sangat apresiasi dari masyarakat ini ialah bahwa penyelenggaraan ritual ini dibuat setiap tahun. Itu dari aspek pelestarian dan regenerasi itu akan lebih baik dibandingkan dengan ritual-ritual lain di tempat lain yang berlangsung 30 tahun sekali. Kita jodoh homo lele. Kesunyian malam pun berlari-lari pergi. Suara-suara syair dan pantun didaraskan mengalir tiada hentinya. Kabut malam pun turut menjauh. Dinginnya malam tak terasa lagi oleh para penari yang tak putus-putusnya merangkai atraksi penuh arti. Karena sudah menjadi daya tarik wisata budaya, kita harapkan membangun penginapan yang layak untuk para wisatawan, lalu kemudian MCK yang layak, menata kampung itu dengan baik, ya, karena itu kampung wisata maka dia harus ditata sesuai dengan ciri khasnya, sesuai dengan identitasnya sebagai komunitas budaya, kampung budaya. Sesuatu yang membanggakan saya pikir bahwa di tengah situasi hidup masyarakat yang berjuang ke arah individual, ke arah kelompoknya, tetapi mereka ini sudah 10 suku begitu kompak bersatu. Sudah kita sekedar merayakan ritual adat sebagai kenangan atau keinginan, tapi kita menghadirkan kembali nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebersamaan, nilai persaudaraan. Mereka pun bergandengan tangan dalam satu lingkaran yang bulat. Lalu satu-satu jenis tumbuhan disebut-sebut dalam syair dan pantun-pantun, berisikan harapan-harapan yang mendalam pada Sang Maha Kuasa agar segala jenis tumbuhan yang disebut-sebut selalu memberikan hasil yang baik. Inilah yang dinamakan ritual Jepu. Dan karena dilaksanakan berdasarkan ritus-ritus nenek moyang, maka kaki-kaki para penginjak itu tidak luka. Kenapa? Mereka memiliki kekuatan magis yang sudah terkuat secara internal dari kepercayaan mereka, dari belief mereka. Kekuatan internal itu kemudian masuk di dalam diri mereka, sehingga bara api tentu tidak melukai mereka. Dan ini adalah suatu yang menarik, ya, bahwa ekspresi budaya yang sangat dalam
dimensi horizontal hubungan antar manusia dan dimensi vertikal hubungan manusia dan penciptanya, dan juga dimensi lain dengan lingkungan alam akan memperkaya pesta adat Katodo ini. Sambil menari-nari dan berpantun dengan kaki telanjang, bara-bara api yang ada diinjak-injak menjadi debu, melambangkan kebersamaan mengatasi tantangan yang ingin memisahkan kebersamaan mereka dan yang ingin menghancurkan kehidupan mereka. Inilah wujud keperkasaan yang disebut Belewo. Jika ada yang terluka dalam Belewo ini, akan disembuhkan oleh Neten Niro yang adalah dukun adat dari kedua suku besar. Orang yang menjadi Neten Niro adalah orang khusus dari suku tertentu. Janji untuk selalu bersatu, menghormati para leluhur, dan senantiasa memuji kebaikan sang penguasa alam raya. Tertuang lantang dalam ritual-ritual, atraksi-atraksi dan tarian-tarian, yaitu Manumeo, Toto Madowado, Witukadako, Kaifai Ngae, dan Oa Api. Tibalah pada acara yang paling menakjubkan. Api dijemput dari keempat rumah anak suku bersama tempurung kelapa yang sudah kering, dihantar ke depan halaman rumah adat untuk dijadikan arang yang membara, yang akan ditendang dan diinjak-injak hingga padam menjadi debu. Bye.
Orang yang bertugas menyepak api adalah orang khusus yang ditunjuk oleh suku tertentu yang telah berlaku secara turun-temurun. Jika ada yang terluka dalam atraksi ini, akan disembuhkan oleh dukun adat yang disebut Neteniro. Petugas sepak api dijemput khusus untuk hadir di tengah-tengah arena. Ini dia Bapak Aloysius Aka. Seperti sedang terbang, Aloysius Aka yang adalah petugas sepak api menari-nari mengelilingi tumpukan bara api yang menyala-nyala. Sambil menari-nari itu, sang petugas menanti bisikan roh leluhur untuk melakukan tugasnya menyepak bara api tersebut. Dan jika sudah tepat waktu menurut bisikan roh leluhur, petugas pun melakukan tugas menyepak api dengan seketika. Sepak api melambangkan keperkasaan dan keberanian untuk memusnahkan segala bentuk kejahatan yang ingin merusak atau yang ingin merampas hak-hak hidup mereka dalam kehidupan bersuku adat dan bermasyarakat. Mentari pagi pun muncul dari celah-celah Bukit Koto. 4 anak suku menutup acara semalaman yang telah berlalu dengan ritual makan bersama di halaman rumah adat yang dilayani oleh keempat istri mereka. Setelah itu, semua warga pun duduk dan makan bersama-sama untuk saling membagi rasa serta mempererat kebersamaan untuk bertani lebih baik lagi di waktu mendatang. Pada penghujung acara, dilakukan atraksi saling melempar buah-buahan sebagai lambang menangkap peluang-peluang hasil dalam pertanian mereka di tahun berikutnya. Tradisi menakjubkan ini dengan gigih dipertahankan hingga mampu menembus zaman. Kita jodoh homo lele